Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang 10 amalan agar terhindar dari siksa kubur. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu dan bertanyakanmu. Siksa kubur adalah sesuatu yang nyata yang pasti adanya berdasarkan keterangan dari hadis-hadis Rasulullah. Bagi orang yang berbuat maksiat di dunia, maka kubur adalah tempat pertama untuknya merasakan azab dari Allah. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana pedihnya siksa kubur ini. Sehingga para ulama banyak mengajarkan doa agar kita terhindar dari siksa kubur ini. Selain doa, ada beberapa amalan yang bisa menghalangi atau menghindarkan kita dari siksa kubur ini. Memelihara sholat 5 waktu. Berdasarkan hadis oleh Ibu Hajar al-Haytami dalam kitabnya, Az-Zawajir, bahwa orang yang memelihara salat 5 waktu itu akan dihindarkan dari siksaan kubur, berbeda dengan orang yang mengabaikannya, maka di waktu dia mati, mayatnya dihimpit kubur sehingga berselisih tulang rusuknya. Sahabat, sesibuk apapun kita jangan pernah tinggalkan sholat. Sebab hidup ini tak kekal. Semua akan kita tinggalkan. Selalu membaca surah Al-Ikhlas terutama dalam kesakitan yang membawa kematian. Sebab surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah yang menuhankan Allah bahwa diri mengakui Dialah Allah yang Maha Satu. Tiada Tuhan selain Allah. Imam Tabarani mengemukakan hadits melalui Abdullah B. Asy Syahir bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca Qul huwallahu ahad dalam kesakitan yang membawa matinya, tiadalah ia menderita himpitan kubur, dan di hari kiamat kelak, ia dibawa oleh malaikat dengan telapak tangannya sampai terlepas dari titian Siratul Muntaha dan sampai ke surga, bagi mereka yang beriman. Senantiasa membaca surah Al-Mulk Tabarak pada setiap malam setidaknya malam Jumat. Rasulullah menyebutkan surah ini dengan Al-Ma'aniyah, pencegah, penahan dari siksaan, di mana beliau bersabda, dialah surah pencegah yang mencegah pembacanya dari siksa kubur. Riwayat An-Nasai. Hadis riwayat Tirmizi meneruskan Ibnu Abbas Hasan. Barang siapa yang pada setiap malam membaca Tabarak, maka dia akan dicegahkan oleh Allah Azza wa Jalla dari siksa kubur. Hr. An-Nasai melalui Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan Jabir b. Abdullah pernah menerangkan bahwa Rasulullah tidaklah beliau tidur malam sehingga ia membaca surah Alif Lam Mim Al-Kitab Qs. As-Sajdah dan Tabarak. Mati syahid. Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah bahwa di antara kelebihan mati syahid karena menegakkan kalimat Allah adalah seseorang itu akan dijauhkan dari siksa kubur. Salma Al-Farisi menyebutkan bahwa dia mendengar Nabi bersabda, mengontrol negeri sehari dalam perang sabilillah itu adalah lebih utama. Terkadang beliau bersabda, lebih baik dari berpuasa sunat sebulan dan beribadat pada malamnya, dan siapa mati di dalam mengontrol, termasuk orang yang mati sedang hatinya masih terikat dengan perjuangan menegakkan kalimat Allah, niscaya terpeliharalah dia dari fitnah kubur, sedangkan amalannya subur terus bertambah, dipahalai sebagai hari hidupnya, sampai hari kiamat. Riwayat Tirmizi, Hasan.
Mati di malam atau siang hari Jumat. Rasulullah bersabda, tiadalah seseorang Islam yang meninggal dunia di hari atau malam Jumat, melainkan Allah memeliharanya dari fitnah kubur. Riwayat At-Tirmidzi, marfu. Mati karena sakit perut. Abu Daud mengeluarkan hadis secara marfu, siapa mati karena penyakit dalam perutnya tidaklah dia disiksa dalam kuburnya, juga riwayat Ibnu Majah Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi di mana dia menganggap itu hasan. Tidak ditangisi mayatnya di waktu kematian seperti perlakuan jahiliyah. Umar Al-Khattab menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, seseorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena dia ditangisi sewaktu kematiannya, sebab itu wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara nampar pipi dan mengoyak-ngoyakkan baju sebagai bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya, akan tetapi tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari kemarahan, apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Selalu membiasakan diri memberi sedekah atau sumbangan. Uqbah bin Amir menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan siksaan kubur dari yang selalu memberi sedekah, dan bahwa sesungguhnya seseorang mukmin itu akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Riwayat At-Tabarani. Menyempurnakan basuhan wudhu dan menolong orang sedang dianiaya. Menurut Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah pernah memberitakan, ada seorang hamba Allah yang diperintahkan dipukul 100 kali dalam kuburnya. Akan tetapi karena orang itu selalu berdoa agar dilindungi dari siksa kubur selama hidupnya, maka dia dipukuli hanya sekali pukulan. Akan tetapi dengan sekali pukulan itu menyebabkan kuburnya dipenuhi api. Sesudah api hilang, hapus dan dia sembuh dari pukulan itu, maka orang itu bertanya pada malaikat, sebab apakah saya dipukuli tadi? Malaikat menjawab, itu karena engkau salat tanpa wudhu, dengan wudhu yang tidak dilakukan dengan sempurna basuhannya, dan engkau pernah melalui orang yang sedang dianiayai tetapi engkau tidak memberikan pertolongan. Riwayat At-Tahawi. Selalu memohon pada Allah agar dilindungi dari siksa kubur menurut hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ahmad B. Hanbal, Abu Awanah dan Ibnu Al-Jarud bahwa Rasulullah membacakan doa memohon dari Allah agar dilindunginya dari 4 hal, yang mana dibacakan setelah tasyahud akhirnya sebagai satu sunnah baginda, yang harus diikuti segera, yaitu dibacakan sebelum doa terakhir sebelum salam. Doanya berbunyi, wahai Allah, sungguhnya saya memohon perlindungan Engkau dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah perdayaan hidup dan mati, dan dari fitnah. Gunakan salah satu kata ini, Al-Masih Ad-Dajjal. Itulah 10 amalan yang bisa menghalangi siksa kubur yang bisa kita amalkan bersama-sama. Semoga kita semua terhindar dari siksa kubur ini. Amin.